Mari kita lanjutkan perkenalan kita dengan logika. Kita akan memperdalam pemahaman kita mengenai proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi terdiri dari tiga bagian atau boleh juga kita sebut komponen. Tiga bagian utama atau tiga komponen utama. Ada subjek, ada kopula, yakni penghubung subjek dan predikat, dan ada predikat. Subjek, kopula, dan predikat. Contoh, Allah adalah kasih. Allah subjek, kasih predikat. Adalah kopula, penghubung subjek dan predikat. Kasih itu murah hati. Kasih subjek, murah hati predikat. Itu kopula. Seperti halnya atau sama halnya dengan adalah. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Perjuangan subjek. Pelaksanaan kata-kata predikat adalah kopula atau penghubung. Proposisi sering memiliki pembilang. Kita sebut juga quantifier yang merujuk pada kuantitas subjek. Contoh, semua filsuf adalah manusia. Filsuf adalah subjek. Adalah kopula, manusia predikat. Filsuf subjek adalah kopula, manusia predikat. Ada quantifier atau pembilangnya semua. Semua filsuf adalah manusia. Semua berkedudukan sebagai pembilang atau quantifier. Contoh berikut, beberapa manusia adalah filsuf. Manusia subjek adalah kopula, filsuf predikat. Beberapa berkedudukan sebagai quantifier bagi subjek, dalam hal ini manusia. Proposisi kategorik. Atau bisa juga kita samakan dengan kalimat berita. Ya, proposisi kategorik. Ya, merupakan proposisi dengan predikat yang mengafirmasi atau yang mengiyakan subjek atau yang menegasi atau yang mengingkari subjek. Contoh, Paulus adalah seorang rasul. Kita lihat, ya, kopula adalah. Ini mengafirmasi subjek. Paulus adalah seorang rasul. Ini contoh proposisi kategorik yang bersifat afirmatif, mengiyakan. Indikasinya adalah keberadaan kopula adalah. Kadang itu bisa. Paulus itu seorang rasul. Paulus adalah seorang rasul. Timotius bukanlah seorang rasul. Ini proposisi kategorik yang
negasi subjek. Timotius subjek, seorang rasul predikat. Apakah hubungan antara Timotius dengan seorang rasul? Dia bukanlah atau bukan seorang rasul. Kita bisa melihat kopula bukan atau bukanlah sebagai kependekan dari adalah bukan. Kalau Paulus adalah seorang rasul, contoh proposisi kategorik yang afirmatif, sedangkan proposisi Timotius bukanlah seorang rasul adalah contoh proposisi kategorik yang negatif. Gampangnya kalau kita ingat-ingat pelajaran bahasa Indonesia, proposisi kategorik yang afirmatif, kalimat berita, kalimat positif. Timotius bukanlah seorang rasul, kalimat berita negatif atau kalimat negatif. Ada 4 macam proposisi kategorik, macam kalimat berita. Ya. Proposisi yang pertama, proposisi afirmatif atau positif. Yang kedua, proposisi negatif. Yang ketiga, proposisi universal. Yang keempat, proposisi partikular. Kita lihat contoh proposisi afirmatif atau positif. Ya. Proposisi afirmatif atau proposisi positif mengiyakan adanya hubungan antara subjek dan predikat. Contoh, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab subjek, firman Allah predikat, adalah kopula, menghubungkan Alkitab dengan firman Allah secara positif atau afirmatif. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Proposisi negatif mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat. Contoh, Maria Magdalena bukanlah ibunda Timotius. Subjek, Maria Magdalena. Predikat, ibunda Timotius. Apakah hubungan di antara subjek dan predikat antara Maria Magdalena dan ibunda Timotius? Hubungannya negatif. Maria Magdalena bukanlah ibunda Timotius. Maka proposisi Maria Magdalena bukan atau bukanlah ibunda Timotius merupakan proposisi negatif. Lalu proposisi universal. Ya, ini proposisi yang ditandai dengan quantifier semua, tiap-tiap, masing-masing, setiap, siapapun juga, apapun juga. Cakupan proposisinya universal, meliputi segala sesuatu dalam suatu kategori. Contoh, semua manusia adalah fana. Semua manusia berarti tiap-tiap manusia tanpa terkecuali. Semua manusia adalah fana. Berarti tiap-tiap manusia tanpa terkecuali adalah fana atau bisa mati. Kita lihat quantifier semua. Membuat sebuah proposisi menjadi proposisi universal. Setiap mahasiswa STT Abdiel adalah Kristen. Ya, dikatakan setiap, ini quantifier universal. Setiap mahasiswa STT Abdiel adalah Kristen. Tiap-tiap orang yang menjadi mahasiswa STT Abdiel, ya Kristen. Tiada yang tidak Kristen. Mahasiswa STT Abdiel itu. Proposisi partikular menggunakan quantifier atau pembilang khusus. Misalnya beberapa, sebagian, ada di antara, dan sebagainya. Contoh, beberapa penyanyi adalah sarjana.
beberapa penyanyi. Jadi di antara para sarjana ada yang merupakan penyanyi. Memang tidak semua sarjana itu penyanyi, tapi ada di antara para sarjana itu penyanyi. Sebagian sastrawan adalah filsuf. Di antara semua filsuf ada sastrawan. Meskipun tidak semua filsuf sastrawan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba melihat kombinasi dari proposisi-proposisi kategorik? Ya, kita tahu nih ada proposisi afirmatif, ada proposisi negatif. Sementara ada juga proposisi universal yang mencakup segala sesuatu di dalam kategori tertentu. Ada juga proposisi partikular yang mencakup sebagian atau merujuk sebagian tertentu dari keseluruhan dalam kategori tersebut. Proposisi universal afirmatif biasa disimbolkan dengan A, proposisi A. Ada proposisi universal negatif atau proposisi E. Ada proposisi partikular afirmatif disebut juga proposisi I. Ada proposisi partikular negatif disebut juga proposisi O. A, E, I, O. Proposisi A universal afirmatif. Proposisi E universal negatif. Proposisi I partikular afirmatif. Proposisi O partikular negatif. Kita lihat contoh atau pengertian ya, proposisi universal afirmatif atau proposisi A. Semua subjek adalah predikat. Ini ya pengertian dasarnya ya, proposisi universal afirmatif atau proposisi A berarti semua subjek adalah predikat. Contoh, semua manusia adalah fana. Semua manusia. Semua guru adalah manusia. Kalau semua manusia adalah fana, berarti tiap-tiap manusia adalah fana. Dan tidak ada manusia yang tidak fana. Kalau semua guru adalah manusia, itu berarti tiap-tiap guru adalah manusia dan tidak ada guru yang bukan manusia. Sekarang proposisi universal negatif atau proposisi E. Prinsipnya semua S bukanlah atau tidaklah P. Semua S bukan P atau semua S tidak P. Contoh, semua filsuf bukan binatang. Ya, semua filsuf bukan binatang. Ya, tidak ada filsuf yang binatang. Semua pengkhianat tidak patriotik. Ya, nggak ada pengkhianat yang patriotik. Ya, pengkhianat ya pengkhianat. Dia bukan patriotik, bukan pencinta tanah air. Proposisi partikular afirmatif sebagian S adalah P. Sebagian manusia adalah filsuf. Tapi ada manusia yang filsuf, ada manusia yang bukan filsuf. Beberapa penganut agama adalah naif. Ya, percaya-percaya saja tanpa menguji dulu suatu ajaran secara kritis. Beberapa penganut agama adalah naif. Ya, ada penganut agama yang tidak naif, melainkan kritis. Tapi itu berarti ada atau beberapa penganut agama yang naif. Nah, ini proposisi partikular afirmatif atau proposisi I.
Proposisi partikular negatif atau proposisi O. Sebagian S bukan P atau sebagian S tidak P. Contoh, sebagian warga negara Indonesia bukan orang Jawa. Nanti sebagian orang Jawa, sebagian lagi bukan orang Jawa. Beberapa pemuka agama tidaklah jujur. Beberapa, sebagian S, bukan P. Ada pemuka agama yang jujur, tapi beberapa tidak jujur. Jadi kalau kita lihat, ya, kombinasi dari proposisi proposisi kategoris, ya, proposisi A universal afirmatif, proposisi E universal negatif, proposisi I partikular afirmatif, proposisi O partikular negatif, ya. Proposisi A universal afirmatif, semua S adalah P, semua subjek adalah predikat. Proposisi E universal negatif, semua S bukan atau tidak P. Proposisi partikular afirmatif, sebagian S adalah P. Proposisi partikular negatif, sebagian S bukan P atau sebagian S tidak P. Berikutnya, teman-teman bisa coba mengerjakan soal-soal latihan. Berilah masing-masing satu contoh dari proposisi A, dari proposisi I, proposisi E, dan proposisi O. Kemudian coba identifikasikan proposisi-proposisi berikut ini, proposisi-proposisi apa? Sebagian besar orang Indonesia bukan umat Kristen. Di proposisi apa ini? Universal afirmatifkah? Partikular afirmatifkah? Partikular universal afirmatifkah? Universal negatifkah? Partikular afirmatifkah? Atau partikular negatifkah? Setiap hari adalah harinya Tuhan. Guru adalah orang yang bijaksana. Bagaimana bila tidak ada quantifiernya? Ini termasuk universal atau partikular. Beberapa filsuf terkemuka adalah ateis. Semua manusia bukan invertebrata. Invertebrata, ya, hewan tak bertulang belakang. Nah, inilah perkenalan kita dengan upaya kita untuk memahami lebih lanjut mengenai proposisi.